Halo, teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi. Kali ini mari kita bahas mengenai difusi inovasi, tentang pendampingan pengawas sekolah terhadap kepala sekolah. Tim penyusun kami terdiri dari: pertama, Ibu Nurlaela MPD; kedua, Bapak Dedi Heriadi, MPD; ketiga, Bapak Wahyu Mulyadi, MPD; keempat, Ibu Yayat Rostika, MPD; kelima, Bapak Hamzah Ahmad, MPD; keenam, Ibu Yeni Handayani, MPD. Selanjutnya kita bahas mengenai teori difusi inovasi, yaitu sebuah teori yang menjelaskan bagaimana, mengapa, dan seberapa cepat suatu inovasi, baik itu ide, produk, atau praktik, menyebar dalam suatu kelompok sosial atau sistem masyarakat dari waktu ke waktu. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Everett M. Rogers dalam bukunya Diffusion of Innovations pada tahun 1962. Selanjutnya mari kita bahas mengenai tahapan difusi inovasi yang terdiri dari 5 tahapan. Di antaranya adalah: pertama, knowledge atau pengetahuan; yang kedua, persuasion atau membangun ketertarikan; ketiga, decision atau pengambilan keputusan; yang keempat, implementation atau penerapan; yang terakhir yang kelima adalah confirmation atau penguatan dan evaluasi. Mari kita bahas satu persatu tahapan tersebut. Tahapan pertama, yaitu knowledge atau pengetahuan. Selamat pagi para guru, hari ini kita memulai tahap knowledge dari teori difusi inovasi Rogers. Tahap di mana kita mulai mengenal inovasi untuk memperkuat pendidikan di sekolah kita. Mari kita lihat satu persatu. Apa itu PBL? Apa manfaat portofolio digital? Kenapa kita digitalisasi modul dan absensi? Semua ini bertujuan memperkuat kualitas pembelajaran dan efisiensi manajemen. Manfaatnya nyata. Siswa lebih aktif, guru lebih fokus mendampingi, data hadir lebih akurat, dan modul bisa diakses kapan saja. Dalam era digital ini, menunggu adalah kehilangan peluang. Sekolah B di kota ke-10 sudah menerapkan ini dengan hasil peningkatan prestasi dan keterlibatan siswa. Kisah mereka menunjukkan bahwa inovasi ini bisa berhasil. Sekarang, mari diskusi, apa kendala yang mungkin kita hadapi? Bagaimana kita melihat kesiapan infrastruktur? Silakan tanya, ini waktunya saling berbagi. Terima kasih atas partisipasinya. Setelah sesi ini, tim pendamping dari pengawas akan menyusun rencana pendampingan berikutnya. Pelatihan teknis, uji coba modul digital, pembentukan kelompok guru inovator menuju tahap persuasion dalam teori difusi inovasi. Selanjutnya kita bahas tahapan kedua, yaitu persuasion atau membangun ketertarikan. Berikut ini akan ditunjukkan sebuah video pada tahapan kedua dari proses adopsi inovasi, yaitu tahap persuasi. Video ini menggambarkan bagaimana tahapan persuasi dilakukan oleh seorang pengawas dalam mendampingi kepala sekolah untuk menerapkan inovasi digitalisasi pembelajaran di kalangan guru-guru. Kunci persuasi adalah mengidentifikasi mereka yang paling terbuka terhadap perubahan. Para pionir ini, atau kita sebut early adopters, akan menjadi jembatan kita untuk meyakinkan yang lain. Pada tahap ini, saya meminta kepada kepala sekolah untuk bertemu dengan guru-guru yang paling punya inisiatif dan melek teknologi, untuk menjadikan mereka sebagai influencer atau agen perubahan di antara rekan-rekan mereka. Kita tunjukkan bahwa inovasi ini bukan beban, melainkan solusi. Kata-kata saja tidak cukup. Kita harus menunjukkan bukti nyata dan manfaat langsung yang bisa mereka rasakan. Bagaimana inovasi ini bisa membuat pekerjaan mereka lebih mudah, bukan lebih sulit. Pada tahap ini, saya mengajak seorang guru early adopter untuk menunjukkan fitur digitalisasi absensi dan penilaian di sebuah laptop tablet kepada sekelompok kecil guru lain yang masih terlihat ragu dengan digitalisasi. Absensi digital dan penilaian digital yang cepat rekap akan membuat guru-guru lain tertarik untuk mencoba fitur digital tersebut. Pada tahap selanjutnya, saya melakukan pendekatan personal. Setiap individu punya kekhawatiran yang berbeda. Mendengarkan dengan empati adalah kunci untuk membuka pintu hati mereka untuk berubah dan mengikuti perkembangan digitalisasi. Tahap persuasi adalah fondasi. Dengan identifikasi agen perubahan, demonstrasi manfaat yang jelas, dan sentuhan personal yang empatik, kita bisa mengubah keraguan menjadi keyakinan,
dan bersama-sama membawa sekolah menuju masa depan pendidikan yang lebih baik. Inovasi bukan tentang memaksa, tapi tentang meyakinkan dan memberdayakan. Selanjutnya kita bahas tahapan ketiga, yaitu decision atau pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mendampingi kepala sekolah dan guru-guru berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama apakah akan menerima atau menolak ide inovasi yang akan diterapkan di sekolah, berupa pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran termasuk presensi siswa dan GTK. Tentunya proses pengambilan keputusan ini sangat penting dan harus disepakati bersama untuk kemajuan sekolah. Semua pihak, baik kepala sekolah maupun guru-guru harus sepakat agar ide inovasi itu bisa diterapkan dan berdampak baik bagi sekolah ke depannya. Setelah semua sepakat untuk memutuskan menerima ide inovasi, maka semangat kebersamaan akan muncul guna mensukseskan dalam penerapannya nanti. Semua sepakat, semua semangat, dan tentunya semua pun senang. Demikian ilustrasi tahapan decision atau pengambilan keputusan dalam teori difusi inovasi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas tahapan berikutnya, yaitu implementation atau penerapan. Pendampingan implementasi inovasi pendidikan berbasis kejuruan. Penerapan difusi inovasi di tahap implementasi dalam dunia pendidikan kejuruan. Kini saatnya implementasi nyata, di mana guru dan siswa membawa inovasi ke ruang praktik. Pendampingan harian dilakukan untuk merefleksi, menyesuaikan, dan menguatkan praktik yang telah dicoba. Inovasi menjadi praktik yang mengubah budaya belajar. Demikian pembahasan tahapan keempat. Semoga bermanfaat. Saya Yayat Rostika. Terima kasih. Tahapan terakhir. Tahapan kelima adalah confirmation atau penguatan dan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Hamzah Ahmad Badarudin, pengawas di KCD 11. Hari ini kita akan membahas tentang teori difusi inovasi. Tahap kelima tentang konfirmasi atau confirmation stage. Ciri-ciri tahap konfirmasi, yaitu 1. Pencarian penguatan di mana individu mencari informasi yang mendukung. 2. Pengurangan disonansi kognitif, individu berusaha mengurangi keraguan yang timbul. 3. Penggunaan berkelanjutan. 4. Berpotensi untuk penggantian. 5. Advokasi. Jika individu sangat puas dengan inovasi bagi inovasi tersebut, mendorong orang lain untuk mengadopsi juga. Tahap konfirmasi. 1. Memastikan keberlanjutan adopsi inovasi. 2. Mencegah penghentian penggunaan inovasi. 3. Mendorong penyebaran inovasi. 4. Mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul setelah adopsi. Metode difusi inovasi. 1. Forum refleks, sebuah metode partisipatif di mana individu atau kelompok berkumpul untuk secara sengaja memikirkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengalaman mereka terkait suatu inovasi atau praktik. Storytelling inspiratif, di mana pengalaman atau narasi yang menarik dan membangkitkan semangat dibagikan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberikan wawasan kepada audiens. Demikian sajian kami. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.